Xiaoyan, Xiao Yixian, Tian Hou Zunze, Xinlan, mereka kembali ke klan Ye. Melanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1088, Sekte Api Hitam. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye, yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh beracun secepat mungkin. Jika tidak ada di antara Anda yang disetujui, kami akan keluar sekarang. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xinlan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil dan menanyakan pendapat mereka. Dokter peri kecil secara alami tidak menyetujui ini. Setelah berpikir keras, Tianhuo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah menjadi Douzun, saya sudah dapat terus-menerus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Douqi di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih sambil bepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiaoyan tersenyum saat melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah dewa yang jatuh. Tianhuo Zunze dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah 2 hari perjalanan, rombongan Xiaoyan secara bertahap mendekati pintu keluar aliran dewa yang jatuh. Lalu lintas manusia secara bertahap meningkat. Demi keamanan, kelompok Xiaoyan memakai dupeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xinlan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, hal itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiaoyan sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah tubuh racun yang disewa dari dokter peri kecil. Akan lebih baik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh masih dipenuhi manusia laut. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih banyak orang yang tertarik dengan hadiah setinggi langit yang ditawarkan lembah sungai es. Namun, aliran dewa jatuh saat ini tidak lagi memiliki satupun penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tidak menemui hambatan sekecil apapun, dan mereka berhasil keluar dari aliran dewa yang jatuh. Setelah itu, mereka menemukan daerah terpencil dan menggali ke kota Ye dari sana. Aliran dewa jatuh tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan rombongan Xiaoyan, mereka mencapai kota yang subur dan hijau ini, terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xinlan memimpin mereka membangun rumah klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah tidak ada satupun penjaga di pintu masuk. Apalagi pintu yang tebal itu menunjukkan tanda-tanda rusak. Ekspresi Xinlan tanpa sadar berubah saat melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan masuk. Xiaoyan merentangkan tangannya di belakang. Adegan ini dengan jelas menggambarkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tak disangka klan Ye telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Saat ini, Xiaoyan tidak mengenakan dupeng. Namun, dia sekali lagi memakai benda mirip kulit yang bisa mengubah penampilannya, menyebabkan dia terlihat sedikit berbeda. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju ke pedalaman. Perjalanan ini berakhir selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa tangisan marah secara samar-samar dikirimkan dari dalam. Memang, klan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi telah menurun sampai sejauh itu. Sekarang, yang lain menerobos masuk ke rumah mereka dan bertindak sesuka mereka. Apakah leluhur klan Ye akan melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menyadari hal ini? Xiaoyan tanpa sadar menahannya saat mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Itu benar-benar memberi seseorang perasaan bahwa orang berubah. Xinlan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya berwarna hijau karena marah saat dia melihat ke aula. Sosok cantiknya sedikit gemetar karena amarahnya. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze ke Xinlan. Dia bersandar di pintu dan melihat ke bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan.
Semua anggota klan Ye yang menemui Xiao Yan saat itu ada di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau marah saat ini. Ada orang yang memakai pakaian hijau yang merata dan tumbuh guling di tanah di depan mereka. Orang bisa tahu bahwa dia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukanlah orang yang lemah. Selain itu, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa dua tetua menjulang hitam tampak teduh yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong. Selain itu, dari Douqi yang megah yang berputar di sekitar mereka, kemungkinan kedua orang ini berada di puncak kelas Douzong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Ye, yang merupakan kakek Xinlan. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat di wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mendambakan kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Erat, suara rendahnya mengandung amarah yang tidak bisa dia tekan. Dua orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup garang. Bahkan kakek tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Api Hitam. Namun, kekuatan kedua orang tua ini sungguh luar biasa. Puncak bintang 6 Douzong. Mereka sedikit lebih kuat dari Bingfu dari lembah sungai es. Central Plains ini memang dipenuhi oleh para ahli. Jika seorang ahli dengan level seperti itu ditempatkan di wilayah Black Corner, dia akan, paling tidak, menjadi tuan. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitammu seharusnya tidak berlebihan. Klan Ye saya mungkin tidak lagi memiliki kemakmuran masa lalunya, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam Anda, itu tidak akan menguntungkan Anda dengan cara apapun. Tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia berteriak marah. Hihi, Ye Zong, kamu harus berbohong di depan kami berdua. Klan Ye Anda saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Salah satu tetua berpakaian hitam terkemuka sedikit tertawa ketika mendengar ini sebelum menonton Ye Zong. Kali ini, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Ye Anda di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan luluh. Anda masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika Anda tidak patuh, hihi, Anda semua harus waspada dengan taktik Sekte Api Hitam saya. Tetua memandang teduh lainnya sambil tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu, wajah semua anggota klan Ye dipenuhi amarah ketika kata-kata ini diucapkan. Ye Zong melebarkan matanya dan berteriak dengan marah. Boom booming. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan dua orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil mengeluarkan suara, bum-bum. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti mati hitam pekat. Terimalah peti mati ini jika Anda tidak ingin mematuhinya. Orang tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Ye Zong. Aura dingin dan agung perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara terdengar di aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia memiringkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang diputar di aula. Sekte Api Hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lebih dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti mati ekstra itu mungkin disiapkan untuk Xinlan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xinlan telah mengikuti di samping Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xinlan digenggamnya dengan erat. Tubuhnya yang cantik gemetar karena kemarahannya. Sesaat kemudian, ekspresi tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan saat ini. Kakak Xiao Yan, tolong bantu klan Ye, kan? Xinlan bersedia melakukan apapun selama klannya baik-baik saja. Xiao Yan, yang telah menghangatkan tubuhnya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang telah menundukkan kepalanya. Mata merah saat dia menggigit bibir bawah yang merah. Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat melihatnya. Tenang, ini bukan hari pertama kamu mengenalnya.
Apa kau tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar menghibur kepalanya dengan rasa kasihan, dan dia dengan lembut menghibur dengan senyuman setelah melihat penampilan Xinlan. Karena saya sudah memberikan kata-kata saya secara alami akan membantu Anda. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam Sekte Api Hitam ini. Dia melihat peti mati itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sunyi melonjak ke wajahnya. Apakah klan Ye yang pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari dari klan Ye. Sekte Api Hitam saya tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk memaafkan. Kehidupan semua tua dan muda di klan Ye akan ditentukan oleh keputusanmu. Tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan sikap yang menyeramkan sementara dia tiba-tiba mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit mengejang saat mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan Sekte Api Hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam aula besar menjadi sangat menekan karena kenyamanan Ye Zong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam ketenangan. Senyuman lebat dari dua pria tua berpakaian hitam perlahan melebar ketika 5 menit berlalu. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kaulah yang mencari akhir seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat saat niat membunuh melonjak dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka terkejut, dan tiba-tiba mereka berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan diludahi dari mulut mereka. Enyah, pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit, bawalah peti mati bersamamu dan keluarlah dari kota Ye. Jika tidak, Anda dapat tetap di sini, silakan kunjung.